A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, hasil riba itu dikemanakan? Nah, yang pertama kita harus tobat. Jangan mikiri hasil ribanya dulu. Sony ini ya apa gitu loh. Karena orang kadang-kala berpikir ya ini kembali karena di negeri kita seakan-akan dosa riba ini remeh kan. Akhirnya yang ada orang-orang terus mau dikemanakan Ustaz hasilnya ya. Kok jangan bicara dikemanakan dulu, kok harus bertobat dulu dari riba itu. Setelah bertobat mohon ampun sama Allah dan berusaha meninggalkan riba, di sini muncul hasilnya yang sudah dapat mau dikemanakan Ustaz. Karena ya anak sempat nabung di bank umpamanya, itu ada hasilnya. Dan ingat yang menabung di bank jamaah, ini supaya kita sadar bersama. Orang yang menaruh uangnya di bank sejatinya dia itu mensupport bank. Karena dana dari bank ini ada dua. Dana utama dari bank itu sendiri, mungkin dari BI, dari mana. Yang kedua dana dari nasabah. Jadi sebuah bank itu bisa besar ketika nasabahnya banyak. Intinya kita itu kalau jadi nasabahnya bank fulan, kita mendukung, mensupport bank itu. Maka para ulama mengatakan jangan berurusan dengan riba kecuali terpaksa. Ustaz nggak bisa Ustaz, untuk urusan transfer ini macam-macam ya lewat bank ini yang paling mudah. Macam-macam. Ya oke lah. Dalam urusan kau memang terpaksa fadhil. Tapi jangan nyimpen di sana uang. Artinya duitmu itu memang hanya untuk bisnis, pergi-pergi, nggak dipakai sama bank. Makanya biasanya kalau orang punya uang 1 miliar, ada ustadz kita punya rekening, istrinya punya rekening mungkin 600 juta. Rekening yayasan cuma pakai nama istrinya. Itu orang-orang bank datang, bagaimana kalau duitnya didepositkan, bagaimana kalau duitnya ini. Itu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kita akan berikan fasilitas ini, itu macam-macam ya. Karena mereka tahu ini modal kita, ada duit nih. Kalau udah deposit, bisa kita pinjamkan ke orang. Maka itu kita harus berpikir, kita harus bertobat, berlepas diri dari riba. Terus bagaimana dengan hasilnya? Ya kita berlepas diri dari hasilnya itu. Kita keluarkan bukan dengan niat sedekah. Walaupun kita berikan mamanya kepada fakir miskin, ingat itu bukan sedekah kita, itu dosa kita. Kita sedang membersihkan diri. Makanya para ulama mengatakan kalau riba itu kemana keluarnya? Ada yang mengatakan untuk fasum, untuk fasilitas umum. Ada yang mengatakan nggak ada masalah mau dibuat mereka, karena bukan mereka yang melakukan riba itu. Orang miskin ketika dikasih, apa dia melakukan riba? Enggak. Dosanya siapa? Dosanya yang ngasih nih. Iya kan? Sebagai penerima dia nggak melakukan apa-apa. Dan riba ini beda dengan barang curian. Barang curian kita nggak boleh terima. Kenapa? Karena barang curian ini barang miliknya orang. Ini ada pemiliknya. Ana dikasih HP, fadhol. Ini HP ana hasil mencuri, antum ambil sedekah buat antum. Jazakallahu khair. Gak bisa, ini tetap miliknya orang. Tapi ada harta yang cara menghasilkannya yang haram. Cara menghasilkannya yang haram. Seperti riba. Riba itu kan cara menghasilkannya yang haram. Jadi barang itu ketika kita berikan kepada fakir miskin, buat fakir miskin itu nggak ada masalah. Karena dia bukan riba buat dia. Dia menerima itu sebagai sebuah pemberian. Maka ini yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin, insyaallah nggak apa-apanya menerima umpamanya anak dikatakan gimana, anak yang bapaknya kerja di tempat riba. Anaknya kan makan di rumah itu. Bagaimana dia? Ya kalau Syekh lebih utama kalau kau bisa hidup sendiri mandiri ya bagus. Tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah. Kau makan sebagai itu pemberian, bukan kau makan ribanya, karena bukan kau yang melakukan itu. Jadi seperti itu.